Silakan. Mas, terkait dengan tadi komitmennya, betul sekali memang kita punya 25 kapal penumpang. Tapi kalau misalnya kita lihat mobilisasinya, kalau ke barat itu kira-kira 1 minggu, kalau ke timur itu bisa 2 minggu pergantian ya. Berarti kalau kita bilang mudik nanti penumpangnya akan lebih banyak dari sekarang, yang berarti tandanya adalah terkait dengan fasilitas dan di dalam kenyamanan. Oke, thank you. Saya Valencia Triksi dari Kompas TV, Mas. Ya, kalau misalnya kita bilang nanti soal mudik, berarti kan terkait dengan dispensasi, akan ada dispensasi, penumpang akan lebih banyak, kemudian juga terkait dengan kenyamanan, ini pasti akan melebihi. Kalau sekarang masih ada kasur, mungkin pas nanti mudik, saya juga sempat ikut waktu itu, ada yang tidurnya di lantai begitu ya, karena memang tidak cukup. Nah, mungkin terkait dengan komitmen ke depannya ya, terkait dengan penambahan kapal, memang dari DPR sudah diketok untuk DP, tapi itu 3 kapal baru untuk menggantikan, jadi bukan menambahkan. Nah, padahal kita butuhnya adalah penambahan kapal karena masih kurang sekali, kita juga negara maritim. Komitmen ke depannya yang tadi, langkah cepatnya tuh seperti apa ya untuk kemudian bisa mendapatkan penambahan kapal baru, kemudian juga terkait dengan anggaran, kita tahu di DPR tidak mudah ya untuk anggaran. Mungkin dari Mas Ahaye juga dan Pak Menteri, bagaimana ini nanti berkutatnya ya di DPR seperti apa, karena anggaran perlu pihak-pihak yang persetujuan, dan kemudian juga kalau kita ngelihat penumpang juga semakin banyak yang memilih kapal laut karena tadi biayanya. Jadi mungkin itu sama peremajaan ya. Kalau misalnya peremajaan, apakah ada langkah cepat yang bisa diambil untuk bisa menanggulangi sebelum mungkin mudik nanti, atau mungkin tahun depan sudah bisa ada yang dilihat? Terima kasih. Iya, nanti saya persilakan kepada Bapak Menhub, Bapak Wamen, BUMN, dan juga Ibu Dirut Pelni untuk menjawab secara lebih teknis. Tetapi prinsip besarnya adalah benar ini membutuhkan dukungan anggaran, berarti dukungan politik, karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR. Jadi kita akan meneliti secara lebih detail. Tadi sebetulnya sudah dipaparkan berapa proyeksi kebutuhan kapal tiap tahun, tiap 5 tahun ke depan, dihadapkan pada peningkatan demand masyarakat yang juga akan menggunakan kapal ini dari waktu ke waktu. Apalagi nanti ada beberapa timeline yang memang akan terjadi peningkatan intensitas mobilitas manusia maupun barang. Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah. Satu kapal itu bisa 1,5 triliun rupiah, dan setiap uang rakyat, setiap rupiah uang rakyat harus pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Kita juga harus melihat berapa kemampuan APBN untuk bisa memberikan support untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal, tapi juga tengah kita bicarakan skema-skema pembayaran yang juga kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent. Nah, sedangkan di waktu yang ada, tadi saya juga berpesan agar proses maintenance ini juga harus selalu diutamakan, termasuk juga dicek instrumennya, termasuk sarana prasarana yang membuat masyarakat lebih nyaman lagi, termasuk utamanya tadi kita lihat contohnya skoci-skocinya itu kan juga harus dicek, diinspeksi dari waktu ke waktu, sehingga tidak boleh ada kata terlambat apabila harus digunakan. Tetapi selebihnya kita juga ingin mengawal proses ini bersama-sama, dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Menhub, nanti kita duduk bersama, kita secara khusus membicarakan kebutuhan peningkatan transportasi laut ini. Silakan. Mas, terkait dengan tadi komitmennya, betul sekali memang kita punya 25 kapal penumpang. Tapi kalau misalnya kita lihat mobilisasinya, kalau ke barat itu kira-kira 1 minggu, kalau ke timur itu bisa 2 minggu pergantian ya. Berarti kalau kita bilang mudik nanti penumpangnya akan lebih banyak dari sekarang, yang berarti tandanya adalah terkait dengan fasilitas dan di dalam kenyamanan. Oke, thank you. Saya Valencia Triksi dari Kompas TV, Mas. Ya, kalau misalnya kita bilang nanti soal mudik, berarti kan terkait dengan dispensasi, akan ada dispensasi, penumpang akan lebih banyak, kemudian juga terkait dengan kenyamanan, ini pasti akan melebihi. Kalau sekarang masih ada kasur, mungkin pas nanti mudik, saya juga sempat ikut waktu itu, ada yang tidurnya di lantai begitu ya, karena memang tidak cukup. Nah, mungkin terkait dengan komitmen ke depannya ya, terkait dengan penambahan kapal, memang dari DPR sudah diketok untuk DP, tapi itu 3 kapal baru untuk menggantikan, jadi bukan
akan menambahkan. Nah, padahal kita butuhnya adalah penambahan kapal karena masih kurang sekali, kita juga negara maritim. Komitmen ke depannya yang tadi langkah cepatnya tuh seperti apa ya untuk kemudian bisa mendapatkan penambahan kapal baru, kemudian juga terkait dengan anggaran. Kita tahu di DPR tidak mudah ya untuk anggaran. Mungkin dari Mas Ahaye juga dan Pak Menteri, bagaimana ini nanti berkutatnya ya di DPR seperti apa, karena anggaran perlu pihak-pihak yang persetujuan, dan kemudian juga kalau kita ngelihat penumpang juga semakin banyak yang memilih kapal laut karena tadi biayanya. Jadi mungkin itu sama peremajaan ya. Kalau misalnya peremajaan, apakah ada langkah cepat yang bisa diambil untuk bisa menanggulangi sebelum mungkin mudik nanti, atau mungkin tahun depan sudah bisa ada yang dilihat? Terima kasih. Iya, nanti saya persilakan kepada Bapak Menhub, Bapak Wamen, BUMN, dan juga Ibu Dirut Pelni untuk menjawab secara lebih teknis. Tetapi prinsip besarnya adalah benar ini membutuhkan dukungan anggaran, berarti dukungan politik, karena anggaran tidak lepas dari proses politik antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR. Jadi kita akan meneliti secara lebih detail. Tadi sebetulnya sudah dipaparkan berapa proyeksi kebutuhan kapal tiap tahun, tiap 5 tahun ke depan, dihadapkan pada peningkatan demand masyarakat yang juga akan menggunakan kapal ini dari waktu ke waktu. Apalagi nanti ada beberapa timeline yang memang akan terjadi peningkatan intensitas mobilitas manusia maupun barang. Terkait dengan penganggaran, tentu sekali lagi harus dihitung dengan cermat. Memang tidak murah. Satu kapal itu bisa 1,5 triliun rupiah, dan setiap uang rakyat, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Kita juga harus melihat berapa kemampuan APBN untuk bisa memberikan support untuk peremajaan sekaligus penambahan jumlah kapal, tapi juga tengah kita bicarakan skema-skema pembayaran yang juga kredibel dan bisa lebih cepat ketika kebutuhannya juga memang lebih urgent. Nah, sedangkan di waktu yang ada, tadi saya juga berpesan agar proses maintenance ini juga harus selalu diutamakan, termasuk juga dicek instrumennya, termasuk sarana-prasarana yang membuat masyarakat lebih nyaman lagi, termasuk utamanya tadi kita lihat contohnya skoci-skocinya itu kan juga harus dicek, diinspeksi dari waktu ke waktu, sehingga tidak boleh ada kata terlambat apabila harus digunakan. Tetapi selebihnya kita juga ingin mengawal proses ini bersama-sama, dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Menhub, nanti kita duduk bersama, kita secara khusus membicarakan kebutuhan peningkatan transportasi laut ini.